Natalius Pigai yang menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Baru-baru ini dinilai sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk selama 100 hari pertama pemerintahan. Penilaian ini berasal dari laporan yang disusun oleh Center of Economic and Law Studies, CELIOS, yang memberikan Pigai skor minus 113. CELIOS mengategorikannya sebagai menteri yang perlu di-reshuffle serta menteri, kepala lembaga yang tak terlihat bekerja. Evaluasi tersebut didasarkan pada survei berbasis penilaian ahli, expert judgment. Dengan panel juri terdiri dari jurnalis yang memiliki wawasan tentang kinerja pemerintahan. Skor rendah Pigai menunjukkan kritik terhadap kebijakan HAM yang dianggap kurang memiliki terobosan atau mengalami berbagai kontroversi. Natalius Pigai menuai kontroversi setelah mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia, HAM, dari 64 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Banyak pihak menilai permintaan ini tidak realistis dan sulit direalisasikan oleh pemerintah. Terutama mengingat keterbatasan anggaran negara. Kritik datang dari berbagai kalangan. Termasuk Dino Patijalal, yang menyebut bahwa angka tersebut terlalu besar dan tidak mungkin disetujui oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, maupun DPR. Pigai berpendapat bahwa peningkatan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, ia juga ingin menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM, terutama yang terkait dengan Papua, yang selama ini mendapat perhatian internasional, namun, langkah dan pernyataannya menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung visi besarnya untuk memperkuat HAM, tetapi di sisi lain, ada yang meragukan kelayakan dan implementasi usulan anggaran tersebut dalam kondisi fiskal saat ini. Natalius Pigai menuai kontroversi setelah mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia, HAM, dari 64 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Banyak pihak menilai permintaan ini tidak realistis dan sulit direalisasikan oleh pemerintah, terutama mengingat keterbatasan anggaran negara. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk Dino Patijalal, yang menyebut bahwa angka tersebut terlalu besar dan tidak mungkin disetujui oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, maupun DPR. Pigai berpendapat bahwa peningkatan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, ia juga ingin menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM, terutama yang terkait dengan Papua, yang selama ini mendapat perhatian internasional, namun, langkah dan pernyataannya menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung visi besarnya untuk memperkuat HAM, tetapi di sisi lain, ada yang meragukan kelayakan dan implementasi usulan anggaran tersebut dalam kondisi fiskal saat ini. Layak atau tidaknya anggaran 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM yang diusulkan Natalius Pigai dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Perbandingan dengan anggaran sebelumnya. Anggaran Kementerian HAM sebelumnya hanya sekitar 60 miliar rupiah. Usulan Pigai berarti kenaikan lebih dari 33.000%, yang secara fiskal sangat sulit direalisasikan. Sebagai perbandingan, anggaran kementerian lain dengan tugas strategis pun tidak mencapai angka sebesar itu. Alokasi anggaran yang diajukan. Pigai merencanakan dana ini untuk Universitas HAM Internasional, Laboratorium HAM dan Rumah Sakit HAM, Program Kadar HAM untuk kesadaran HAM di 78.000 desa. Sementara tujuan-tujuan ini baik secara konsep. Pertanyaan utama adalah apakah skala dan cakupannya proporsional dengan kebutuhan negara saat ini. Terutama mengingat ada kementerian lain yang menangani pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa yang memiliki anggaran lebih kecil.